Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Siti Nurjana dan saya Susana Yusifa akan menjelaskan sedikit tentang komunitas mengenal atlet sepak bola untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ilmu sosial dasar. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal mula lahirnya sepak bola. Nah, di sini banyak pendapat-pendapat yang menjelaskan bahwa sepak bola itu masih diperbincangkan dari mana asalnya. Tetapi di sini dunia itu telah setuju untuk membagi zamannya menjadi dua, yaitu zaman sepak bola kuno dan zaman sepak bola modern. Sejarah sepak bola kuno dimulai di sebuah negara bernama Cina, yang mana lebih tepatnya di masa dinasti Han, yaitu dimulai sekitar abad 2-3 Masehi. Permainan sepak bola pada zaman itu memakai bola kulit. Sedangkan sejarah sepak bola modern itu diawali di Inggris, ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi asosiasi sepak bola melalui pertemuan 11 wakil dari perkumpulan sepak bola yang ada di Football Association Freemason Tavern, London, Inggris. Dalam pertemuan ini ditetapkan seri peraturan tunggal permainan sepak bola. Kemudian peraturan tersebut diikuti oleh asosiasi sepak bola Wales, Skotlandia, dan Islandia. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang para pemain yang mana mereka itu memberikan perubahan dalam sejarah sepak bola. Di sini ada 10 pemain. Yang pertama yaitu ada Johan Cruyff, terus ada Kalusa Buaila, terus Jean-Marc Bosman, dan Diego Maradona, Georgie Weah, David Beckham, Pele, lalu ada Hidetoshi Nakata, Didier Drogba, dan Lev Yashin, yang mana di situ mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing. Nah, salah satunya di sini Johan Cruyff itu dimulai dari sang maestro yang berasal dari Belanda, penyerang yang pernah tampil di FC Barcelona, merupakan aktor dari lahirnya Total Football. Nah, jadi beliau itu yang mana menggagasi atau mengawali sejarah tentang Total Football. Lalu Kalusa Buaila, yang mana beliau itu adalah pahlawan Zambia, yang mana ia adalah pemain terbaik yang pernah dimiliki Zambia, terbukti dengan sebuah penghargaan pemain terbaik Afrika tahun 1988. Nah, di situ ia menjadi pelatih nasional Zambia dan mengembangkan beberapa pusat olahraga sepak bola yang ada di Zambia. Nah, di sini si Kalusa Buaila ini adalah seorang pahlawan sepak bola atau seorang pahlawan bagi Zambia. Lalu Jean-Marc Bosman. Nah, di sini merupakan pemain yang melakukan perubahan transfer dalam sepak bola. Nah, aturannya sendiri diberi nama peraturan Bosman yang merubah wajah transfer modern menjadi seperti sekarang. Nah, jadi si Jean-Marc Bosman ini dia punyai peraturan sendiri yang dinamai dengan nama Bosman. Nah, lalu yang keempat, Diego Maradona. Nah, si Diego Maradona itu dia merupakan pria Argentina dengan 1 trofi piala di dunia. Terlebih ia telah sukses menjadikan Napoli sebagai klub yang pernah tertoreh prestasi brilian. Nah, jadi adanya Diego Maradona ini telah mengangkat martabat bagi klub Barcelona. Bagi klub Napoli. Lalu yang kelima di sini Georgie Weah 1995, dan ia dijuluki sebagai legend Serie
sepanjang masa. Nah, jadi Georgie Weah ini adalah satu-satunya orang yang mendapatkan piala trofi Dior pada tahun 1995 sampai masa kini. Lalu ada pula David Beckham. Nah, David Beckham ini berasal dari Inggris yang dianggap sebagai pemain yang paling tampan. Nah, yang mana beliau ini adalah pemain tampan setelah beliau itu tidak mempunyai kontrak lagi dengan sepak bola, beliau itu menjadi aktor dan memutuskan untuk menjadi aktor karena memang wajah dan parasnya yang tampan. Apabila dia turun ke dalam lapangan pun ia selalu memperhatikan penampilannya. Lalu ada juga Pele. Di sini Pele merupakan simbol sepak bola dunia dari hingga meraih trofi Piala Dunia di genggamannya, satu nama dari Brazil yang tidak akan terlupakan karena ia adalah pemain nomor 1 dunia. Nah, Pele ini berasal dari Brazil yang mana beliau itu pemain satu-satunya yang mendapatkan Piala Dunia, trofi Piala Dunia, dan akan dikenang sepanjang masa. Lalu ada Hidetoshi Nakata. Nah, yang mana beliau itu adalah merupakan legenda bagi warga negara Asia yang mampu membawa kejayaan di sejarah persepak bolaan bagi benua kuning. Superstar asal Jepang menjadi populer dengan tampil di berbagai klub ternama di dunia. Tampil dalam 77 liga dan 3 kali Piala Dunia. Ia disebut awal dari kemajuan sepak bola Asia. Jadi yang mempelopori orang-orang Asia yang hingga saat ini yang bisa masuk ke dalam liga dan juga Piala Dunia adalah Hidetoshi Nakata. Lalu yang ke-9 Didier Drogba, yang mana sukses memasukkan sepak bola Afrika. Ia layak disebut pahlawan khususnya bagi negaranya Pantai Gading. Nah, Didier Drogba ini adalah pesepak bola asal Afrika yang mana membawa kemajuan Afrika atau yang mempelopori juga, sama halnya seperti Hidetoshi Nakata. Lalu yang ke-10 Lev Yashin. Nah, ia adalah kiper terbaik di dunia sampai sekarang dan ia menjadi satu-satunya penjaga gawang mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Nah, si Lev Yashin ini adalah satu-satunya kiper di dunia ini yang mendapatkan Ballon d'Or. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan rekor tendangan terkeras dalam sejarah sepak bola dunia. Nah, yang pertama itu dari Obafemi Martins, tendangannya itu 135 km per jam. Yang kedua Roberto Carlos, tendangannya 137 km per jam. Yang ketiga Zlatan Ibrahimovic, tendangannya 149 km per jam. Yang keempat David Trezeguet, tendangannya 154 km per jam. Selanjutnya itu David Hirst, 154 km per jam. Yang keenam Ronald Koeman, tendangan 188 km per jam. Selanjutnya yang ketujuh itu Stephen Reid, 189 km per jam. Selanjutnya Arjen Robben, 190 km per jam. Lukas Podolski, tendangannya 201 km per jam. Dan yang terakhir ke-10 itu Ronnie Keberson, tendangannya 210 km per jam. Ya, selanjutnya saya akan membacakan syarat untuk menjadi pemain profesional, yaitu ada 6. Yang pertama itu memiliki kemampuan yang baik di atas rata-rata dengan cara latihan rajin, giat, dan serius. Yang kedua, memiliki kondisi tubuh yang sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga itu disiplin latihan dan dalam pertandingan. Yang keempat, bermental tangguh dan pemenang. Yang kelima, masuk ke tim yang ternama. Dan yang ketujuh, ikuti seleksi timnas. Lalu yang selanjutnya di sini adalah usia ideal menjadi pemain pesepak bola, yaitu usia 8 sampai 14 tahun sangat cocok di SSB karena masih fokus dan hanya sekolah formal dan latihan sepak bola dan hanya
sekolah formal dan latihan sepak bola. Lalu di usia 17 sampai 20 tahun itu diusahakan sudah di akademik, di akademi atau di klat, sebab usia 17 tahun ke atas kebutuhan kegiatan di luar sepak bola sudah mulai banyak, bisa latihan paling seminggu sekali sampai 2 kali. Rata-ratanya seperti itu. Jadi di sini mengapa di usia dini itu sudah dianjurkan untuk sudah masuk SSB, karena di situ mereka itu hanya sekolah, berbeda dengan orang-orang 17 tahun ke atas yang mana memiliki kesibukan yang lebih daripada anak-anak biasa. Lalu usia 8 sampai 14 tahun itu latihan SSB, latihan individu atau privat atau latihan tim. Yang kedua, usia 15 sampai 20 tahun itu akademik atau diklat, ASKAB, Aspro. Nah, usia 20 tahun ke atas Liga Pro 1 2 3, Timnas PSSI, Asia Tenggara, Asia, Eropa, Piala Dunia FIFA. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara sepak bola dengan futsal. Nah, perbedaannya itu terletak di jumlah pemainnya. Kalau misalnya sepak bola itu 11 orang, sedangkan jika futsal itu hanya 5 orang. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.